atau naik sebesar 2,79%. Meningkatnya jumlah unit usaha dan nilai investasi telah membawa dampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, di mana pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja 8.279 orang meningkat menjadi 8.510 orang pada tahun 2010 atau naik sebesar 2,79%. Selain potensi perkebunan kelapa sawit dan karet, kandungan kekayaan perut bumi yang dimiliki Pemkab Batanghari seperti minyak bumi, batu bara, dan gas juga terdapat di kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini. Potensi minyak bumi yang besar ini menarik minat perusahaan minyak dan gas terbesar ketiga di negara RRC, yakni China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC, untuk melakukan eksplorasi. Selain migas, bumi Batanghari juga memiliki kandungan batu bara. Hingga saat ini tercatat 45 perusahaan tambang batu bara melakukan kegiatan tambangnya di wilayah Kabupaten Batanghari. 3 di antaranya, yakni PT Nanriang di Desa Ampelu, Kecamatan Muara Tembesi, PT Bangun Energi di Kecamatan Mersam, dan PT Bubuhan Multi Sejahtera di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian. Sampai Oktober 2011 telah mampu menghasilkan 913.794,71 metrik ton. Untuk pengembangan wawasan kebangsaan dilakukan melalui kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, tokoh agama, Islam, Hindu, Katolik, Protestan, dan Buddha. Berkenaan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saat ini Pemkab Batanghari memiliki 85 dai dan pegawai syara. Terdiri dari 576 orang imam, 576 orang khotib, 576 orang bilal, dan 288 orang mudin, dan terus menggalakkan kegiatan BKMT serta pengajian maghrib dan isya atau PAMI. Alhasil, sampai tahun 2012, Pemkab Batanghari meraih juara umum MTQ tingkat Provinsi Jambi 5 tahun berturut-turut. Kondisi ini menjadi salah satu indikator Haji Abdul Fattah Sarjana Hukum meraih apresiasi bidang pendidikan agama dari Menteri Agama RI di awal tahun 2012 lalu. Semakin membaiknya pemahaman ajaran Islam serta kondisi perekonomian masyarakat Batanghari ditandai dengan kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Pada musim haji tahun 2012, sebanyak 178 orang warga Batanghari turut menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pemkab Batanghari juga memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, melaksanakan pendidikan pendahuluan bela negara, penyuluhan hukum, dan penyuluhan narkoba bagi anak remaja Batanghari. Untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk terhadap perumahan yang layak huni, tahun 2011 Pemkab Batanghari melaksanakan bedah rumah sebanyak 200 unit. Bedah rumah dilaksanakan bekerjasama dengan TNI AD melalui program TNI Membangun Desa. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi anggota masyarakat untuk memiliki perumahan yang layak huni. Diklat keterampilan bagi pencari kerja juga diadakan, berupa keterampilan las listrik bagi 16 orang, pemberian bantuan kesejahteraan bagi fakir miskin sebanyak 300 orang, panti asuhan 4 unit, dan masyarakat terasing 55 kepala keluarga. Bantuan penanggulangan orang terlantar dilakukan dengan memberi bantuan pelayanan sosial terhadap 35 orang terlantar, 10 orang gepeng, dan 4 mayat terlantar. Pemerintah Kabupaten Batanghari juga melaksanakan program peningkatan sumber pendapatan dan pembiayaan serta peningkatan kecukupan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pembiayaan pemerintahan desa dan menyediakan sarana prasarana pemerintahan desa, sehingga pelayanan pemerintahan desa dapat berjalan efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan PNPM, pemberdayaan desa atau kelurahan, dan keluarga binaan P2WKSS, pembinaan UEDSP, orientasi pelaku PNPM kecamatan, dan pelatihan KPM. Program PNPM berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan diraihnya prestasi sebagai juara pelaksana program PNPM tingkat nasional. Menariknya, melalui kegiatan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dilaksanakan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan ini pada umumnya berakhir dengan baik. Bahkan memiliki saldo lebih dari pagu dana yang dianggarkan, sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan pembangunan lainnya di desa yang bersangkutan. Seperti bantuan untuk penyandang cacat di Batin 24 dan sunatan massal di Kecamatan Muara Bulyan. Hutan sebagai potensi kekayaan alam. Di Kabupaten Batanghari masih tersimpan kekayaan hutan yang alami dan asli, yang di dalamnya terdapat kekayaan alam yang belum dikelola secara maksimal. Kekayaan jenis flora dan fauna seperti batang bulian dan kayu gaharu juga terdapat di kawasan hutan ini, termasuk hasil hutan lainnya seperti rotan dan damar serta madu kelulut. Sebagai informasi, Kabupaten Batanghari masih memiliki hamparan hutan yang masih luas. Dari 518.035 hektar luas Kabupaten Batanghari, 215.936 hektar diantaranya atau sekitar 41,68% adalah kawasan hutan. Meliputi Cagar Alam Durian Luncuk II seluas 41,37 hektar, Tahura STS Ridadi 15,830 hektar, Kebun Raya Bukit Sari 315 hektar, Taman Nasional Bukit 12 seluas 43.331,89 hektar. Untuk hutan produksi tetap di kawasan hutan Serengam Hilir seluas 13.061 hektar. 1.800 hektar diantaranya dikelola oleh PT Wana Perintis, Pasir Mayang 76.736 hektar, 58.103 hektar dikelola oleh PT WKS, dan 18.633 hektar dikelola oleh PT Rimba Hutan Mas. Dan di kawasan hutan Sungai Air Mato, 8.713 hektar, 4.133 diantaranya dikelola oleh PT Wana Kasita Nusantara. Selanjutnya, hutan produksi terbatas di kawasan hutan Sengkati Kehidupan, seluas 10.739,3 hektar. 3.430 hektar diantaranya dikelola oleh PT WKS, dan di kawasan hutan Sungai Jalan seluas 38.603,75 hektar dikelola oleh PT Reki. Saat ini kondisi hutan yang dikelola oleh PT Reki sedang diteliti oleh peneliti dari Universitas di Jerman, Inggris, IPB, dan universitas lainnya di tanah air. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyadari begitu banyak rintangan yang dihadapi dalam membangun Kabupaten Batanghari. Namun dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, tentu semua akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, dan efisien, Pemkab Batanghari melakukan penyempurnaan seluruh unsur sistem administrasi pemerintah, baik aspek kelembagaan, aspek pengawasan, maupun aspek ketatalaksanaan, termasuk sistem dan administrasi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan. Di sektor aparatur telah dilakukan berbagai upaya meningkatkan kapasitas dan kelembagaan aparatur pemerintah daerah. Pada tahun 2011, PNS di Batanghari berjumlah 6.086 orang, terdiri dari PNS Pemda dan instansi. Dalam evaluasi dan analisa kerja terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, diperoleh capaian akhir kinerja sasaran sebesar 81,80%. Nilai itu menggambarkan bahwa kinerja Pemkab Batanghari dalam capaian sasaran termasuk dalam kategori baik, ditandai dengan diterimanya penghargaan dari Menpan dan RBRI
bulan Maret 2012 lalu. Secara umum, perkembangan pembangunan di Batanghari meningkat. Pemkab Batanghari berusaha memperbaiki infrastruktur yang rusak di Batanghari, seperti jalan, jembatan, dan gedung, di samping akan membangun bangunan yang belum ada, seperti layaknya sebuah kabupaten. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan, apa yang secara umum dibutuhkan masyarakat Batanghari akan dilengkapi. Sebenarnya, Pemkab Batanghari masih memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dikelola secara maksimal, seperti migas dan batu bara, perairan untuk usaha ikan dalam keramba, kehutanan dengan flora dan fauna, serta aneka jenis tanaman hutan, termasuk lahan perkebunan dan persawahan yang masih terbentang luas. Diyakini, bila semua kekayaan alam bumi serentak Bak Regam dapat dikelola secara maksimal, baik dengan mengundang investor asing maupun menggunakan tenaga ahli lokal, tentu akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Batanghari mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Batanghari ke-64 tahun 2012. Semoga Kabupaten Batanghari lebih maju di segala aspek pembangunan guna terwujudnya Batanghari Berlian 2016 serta menuju Jambi Emas 2015. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Batanghari ke-64. Semoga Kabupaten Batanghari lebih maju di segala aspek pembangunan guna terwujudnya Batanghari Berlian 2016 serta menuju Jambi Emas 2015. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Batanghari. Semoga ke depan pembangunan di bumi serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari lebih baik guna mewujudkan Batanghari Berlian 2016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat ulang tahun ke-64 Kabupaten Batanghari. Semoga dengan usia yang ke-64 ini Kabupaten Batanghari dapat menjadi dalam seloko adat dikatakan teluk tenang, rantau selesai, air jernih, ikannya jinak, rumput hijau, kerbonyo kemu, pergi kain, cemetik keno, pergi ke darat, jerat keno, pergi ke rumah, lemang ke sandal. Masjid penuh, surau pun sesak, hilang-hilang, lesung bibit anak dago dibawa ke tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD KNPI Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-64. Mudah-mudahan kita tetap jaya selalu dan sukses menuju Batanghari Berlian 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari pembangunan Kabupaten Batanghari dalam pemimpinan Bapak Haji Abdul Fatah dan Bapak Silwan. Saya melihat dari sisi pembangunan, pertama dari sektor pendapatan atau anggaran. Kita lihat, jujur kita lihat bahwa anggaran secara signifikan itu meningkat. Artinya ada semacam kesuksesan beliau di dalam meningkatkan anggaran di Kabupaten Batanghari. Nah, ini yang perlu jadi catatan penting kita. Namun ke depan juga perlu kerja keras, terutama SKPD di Kabupaten Batanghari untuk menambah pendapatan anggaran, baik itu melalui pihak lain maupun melalui dana-dana dari APBN. Mungkin itu dari saya sebagai masyarakat Kabupaten Batanghari. Selanjutnya saya mengucapkan
selamat ulang tahun Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan Batanghari bisa menggeliat lagi dalam pembangunan dan Batanghari semakin jaya untuk menuju Batanghari berlian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayulah ditungkal, rimbunyolah pulau deoi kayu di Jambi. Berapa rimbun kayu